Tadi Pak. Jadi mereka tuh menjalankan tugas apa yang kata pimpinan. Ya Pak. Tadi Pak. Agak munduran lagi Pak. Mundur lagi Pak, boleh. Mundur dikit Pak Erik. Pak, ini kalau PTUN tapi ditunda ya Pak? Ya, bukan ditunda. Jadi pengadilan secara kan sistemnya kan elektronik ya. Jadi putusannya dikirim secara elektronik. Tunggu Pak. Ditunda sampai 24 Oktober. Oh, berarti di berita tadi nggak besar ya? Pelantikannya 20 Pak. Ya, begitulah menggambarkan negara kita tak ada kayak begini pengadilan. Ya, nggak ada kepastian, bingung kan? Apalagi kami masuk masyarakat, apalagi kami rakyat bingung. Kita menunjukkan bahwa semua bingung, takut. Jadi, Kamera Pak. jadi kami menjelaskan. Tunggu Pak. Yuk. Kami ini kan advokat-advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia. Ya, tim pembela demokrasi ini adalah himpunan advokat-advokat yang sejak 96 mengadvokasi persoalan demokrasi melalui Ibu Megawati Soekarno Putri dan kawan-kawan yang memperjuangkan tumbangnya Orde Baru. Dan kami jalan terus. Nah, selama ini terkait dengan pemilu 2024, sejak Oktober kami sudah memberi perhatian khusus kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 169I yang hendak diubah oleh masyarakat yang menginginkan perubahan pasal itu. Dan sejak saat itu TPDI dan Perekat Nusantara mengambil bagian. Ya. Salah satu langkah yang kami lakukan pada waktu itu tanggal 12 Oktober 2023 kami kirim surat kepada 9 hakim konstitusi supaya mundur dari perkara nomor 90 itu. Karena kami melihat secara nyata ada konflik of interest, baik menyangkut diri Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman maupun 8 hakim konstitusi lainnya. Ya, konflik of interest itu karena Anwar Usman adalah punya hubungan famili dekat dengan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi salah satu subjek yang dimohonkan dalam perkara itu. 8 kali namanya disebut. Sedangkan Presiden Jokowi sebagai pihak pemberi keterangan di dalam perkara 90 itu karena ini uji undang-undang. Jadi dengan adanya hubungan keluarga yang dekat begitu, harusnya Anwar Usman mengundurkan diri atau Presiden mengatakan, mengingatkan supaya Ketua Mahkamah Konstitusi yang hakim konstitusi mundur. Disitulah awal terjadinya Mahkamah Konstitusi kehilangan kemerdekaan dan 9 hakim konstitusi hilang kebebasannya. Kenapa? Karena ada faktor konflik kepentingan yang melanda hampir semua hakim. Akibatnya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disingkat MKMK itu akhirnya dalam pemeriksaannya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai sanksi administratif, dan 8 hakim konstitusi diberi teguran tertulis dan teguran lisan secara kolektif. Artinya di situ kami tetap aktif. Kami salah satu elemen masyarakat yang melaporkan Anwar Usman dan 9 hakim konstitusi lainnya, 8 hakim konstitusi lainnya. Kami terus-menerus melakukan advokasi itu sampai dengan hari ini kami mau ketemu pimpinan MPR karena kami merekam, ya, sejak putusan MK sampai sekarang kami merekam di tengah masyarakat ini terjadi pro kontra. Pro kontranya apa? Memperdebatkan mengenai keabsahan status calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ya. Sebagian kelompok masyarakat menyatakan dia sah, sebagian kelompok masyarakat lain menyatakan tidak sah. Dan kami anggap ini bagian dari aspirasi masyarakat. Salah satu tugas MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat. Nah, karena tugasnya menyerap aspirasi masyarakat hari ini, advokat-advokat dari Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara merumuskan dalam satu surat tentang sejumlah peristiwa dan fakta hukum yang mungkin dapat dijadikan alasan dalam sidang tanggal 20
Oktober 2024 pada waktu pelantikan presiden dan wakil presiden, supaya aspirasi masyarakat ini didengar. Sudah direspon oleh MPR. Ya, belum, kan suratnya mau masuk malah dihalangi ini gitu. Jadi dengan kami mau menyampaikan aspirasi masyarakat ini dengan sejumlah fakta dan peristiwa, bahwa fakta-fakta itu menurut pandangan kami itulah akan menjadi halangan bagi MPR untuk melantik Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Nah, itu kan aspirasi. Ya. Karena menurut kami MPR ini bukan tukang stempel putusan Mahkamah Konstitusi. MPR juga bukan tukang stempel hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU. Karena jeda waktu sejak diputuskan oleh KPU dan putusan MK sampai tanggal 20 Oktober ini 6 bulan. Dan 6 bulan itu segala hal bisa terjadi. Termasuk masalah Fufu Papa yang selama ini kita tidak tahu. Tapi muncul. Nah, munculnya Fufu Papa itu menjadi salah satu yang kita masukkan sebagai salah satu peristiwa hukum dan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan MPR. Berharapnya ketemu dengan ketua atau wakil ketua? Siapapun, bahkan tukang sekretariat itu pun tidak apa-apa, karena kami sudah memperkirakan pasti dihambat, itu udah pasti. Yang kedua, kalaupun tidak dihambat dan berhasil masuk, pasti kita hanya dilayani di lubang kecil itu, lubang kaca itu. Sudah diserahkan ya Pak? Sudah diambil di sini, di tempat ini. Dengan siapa Pak tadi Pak? Ya, salah satu staf dari anggota DPD yang kita minta tolong, karena kita nggak boleh masuk. Atas permintaan teman-teman ini, apakah tidak khawatir kalau kemudian akan dianggap bahwa ini berupaya menghalangi pelantikan? Oh, tidak menghalangi, tidak menghalangi. Salah satu tugas MPR menyerap aspirasi masyarakat. Itu diatur di dalam UUD 45 dan di dalam Undang-Undang MD 3. Kami tidak menghalangi, menyampaikan aspirasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada MPR untuk mempertimbangkan. Karena MPR itu bukan robot yang hanya ngikut-ngikut aja. Selain lembaganya diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, anggota-anggota MPR-nya pun diberi hak untuk berbeda pendapat. Silakan masing-masing pendapatnya bagaimana. Ini kan demokrasi. Jadi tidak menghalangi. Kalau menghalangi kan kami kerahkan orang demo. Tidak, kami datang sendiri. Kami pun rela untuk diterima di trotoar aja. Kalau kemudian, oke, tadi teman-teman sudah menyerahkan surat dari perwakilan MPR, sudah datang dan mengambil surat itu, tapi kalau kemudian itu tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan MPR, termasuk akan sampai di masa pelantikan tanggal 20 Oktober nanti, apa tindak lanjut dari teman-teman? Ya, kami punya hak untuk menilai bahwa wajah MPR RI, DPR RI hasil pemilu kita itu cuma seperti itu. Biaya triliunan, tapi hasilnya seperti itu. Jangan, enggak usah jauh-jauh lah. Dengan kita hanya diterima di trotoar, ini adalah gambaran buruk wajah DPR MPR kita. Ini gambaran buruk. Yang lain bisa masuk kok kita nggak boleh. Kami ini masyarakat profesional yang mau secara terhormat menyampaikan aspirasi. Tetapi di dalam itu menolak. Kami nggak salahkan polisi, kami nggak menyalahkan teman-teman Pamdal, karena itu tugas mereka. Kami nggak mau berdebat, walaupun akhirnya mereka izinkan kami masuk, kami bilang nggak usah lah. Nanti jadi masalah. Alasan tidak boleh masuk karena apa? Tidak jelas alasannya. Tadi disampaikan dari staf Pak, alasannya kenapa nggak boleh masuk Pak? Tidak ada alasan, hanya menyatakan bahwa apa tidak bisa diterima di sana. Jadi seolah-olah mengenai aspirasi yang mau disampaikan ini tertutup. Padahal kita tidak bawa massa. Kami ini dari dulu hanya 6-7 orang ini, kami punya gerakan itu tidak banyak-banyak orang. Kami juga tidak pernah berkumpul rame-rame untuk begini-begitu, tidak ada. Semua langkah yang kami lakukan adalah langkah-langkah hukum. Jadi ini tragedi demokrasi yang selama ini disuarakan, ini salah satu bukti. Kita berharap MPR DPR yang baru masih segar-segar, berpikiran lurus, ya, netral, ternyata mengawali langkah pertama belum 10 hari sudah begini. Jadi kita kecewa. Kami juga tidak yakinlah bahwa aspirasi masyarakat ini bakal dibahas di dalam. Tetapi namanya hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi itu, dan MPR juga diberi tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami memudahkan aspirasi itu biar datang secara tertulis dengan argumentasi dan bukti-bukti kita lampirkan. Bukti-buktinya apa saja dan berapa lembar kira-kira? Ada, kalau itu termasuk putusan MK itu udah segini kali kalau kita, dan kami nggak bisa memfotokopi itu. Kalau secara Kami singkat kasih apa saja Pak bukti-buktinya? Putusan MK nomor 90, putusan MK, ya,
kemudian surat pelantikan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Ketua Usman, kemudian keputusan KPU penetapan capres cawapres, kemudian putusan perselisihan hasil pemilu, itu yang paling tebal. Tapi kita kasih soft copy. Karena dari rangkaian putusan-putusan itu menggambarkan Mahkamah Konstitusi ini berada dalam persoalan yang sangat buruk, yaitu apa? Kemerdekaannya hilang. Sepanjang Anwar Usman masih mencokol di MK dalam jabatan apapun. Itu problemnya. Berarti dipastikan tidak ada langkah lanjutan yang akan dilakukan ya Pak kalau misalnya Tergantung kita lihat 1-2 hari ini reaksinya seperti apa. Kan harusnya kan MPR sebelum tanggal 20 ini punya posko khusus untuk menerima aspirasi masyarakat. Karena dia akan bersidang. Dia bersidang itu bukan hanya dia disiapkan palu dan dia ketok. Dia harus membahas bagaimana aspirasi masyarakat. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Karena MK ini kan wewenangnya terbatas. Ya, TUN wewenangnya terbatas. Bawaslu wewenangnya terbatas. Belum lagi masalah yang muncul selama 6 bulan ini, banyak hal bisa terjadi. Bahkan di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 427 membuka pintu bagi MPR untuk tidak melantik calon presiden atau calon wakil presiden apabila dia bermasalah terkait misalnya dengan dia berhalangan tetap. Itu ada diatur di dalam undang-undang. Dan Jadi, itu goalnya teman-teman. Dan itu goalnya teman-teman. Berharap untuk tidak ada. loh, kami punya alasan, makanya kami serahkan sepenuhnya kepada MPR untuk mempertimbangkan. Itu. Jadi Mas Roy mau nambahin atau? kami hanya menambahkan saja. MPR kan wakil rakyat. Kami datangkan badai menyampaikan surat terlebih dahulu. Kami nggak bisa. Tapi sampai di sini nggak boleh masuk. Ya kan? Tidak boleh masuk. Nah lalu kami ini siapa? Mereka ada karena siapa? Karena mewakili kami rakyat kan? Tapi tidak mau diterima. Apa alasannya? Sudah ada pembicaraan informal belum Pak? Sudah terdahulu sudah. Kemarin sudah masuk. Kemarin sudah dengan masuk. siapa? Kemarin sama siapa? Kemarin itu kan bicara salah satu anggota DPD, kita tanya bagaimana mekanisme untuk bisa, mengapa kami pilih DPD, karena kami pikir mungkin lebih cair ya, kalau yang lain kan sudah koalisi semua. Langsung ditujukan ke ketua atau siapa Pak? Wakil ketua MPR dari perwakilan DPD. Jadi udah kita masih sampai kita datang ke sini, ya, kawan inilah yang menyambut adil. Itu kan jadi aneh gitu. Datang baik-baik ingin menyampaikan sesuatu pendapat untuk pandangan kami, yang mana kami adalah salah satu pihak pada waktu perkara nomor 90 tahun 2023. Kami yang hadir, kami di sana. Gugatan kami dikabulkan, tapi dikabulkannya adalah pemberhentian terhadap ketua MK. Sementara yang kami mohonkan sebagai Bagian dari hakim konstitusi. sebagai hakim konstitusi, itu aja putusannya kacau sekali. Karena itu kami juga melaporkan lagi bahwa putusan itu cacat menurut hukum. Karena apa? Karena keterkaitan itu paman, ya kan, ketua MK, ponakan, dan presiden. Itu kami laporkan. Sudah kami laporkan ke KPK. Belum ada tanggapan dari KPK sampai sekarang. Makanya kami mengambil langkah-langkah hukum. Nah lucu kan kalau kami melangkah hukum kemudian kami menghadapi yang begini semua nih. Lucu gitu, harusnya kami diterima. Apa sebabnya? Kenapa? Itu harusnya ditampung masyarakat. Tapi bukan ditampung, tapi dihambat untuk ketemu, untuk menyampaikan suatu hal yang menjadi menurut kami kebenaran yang harus disampaikan. Salah satunya perkara nomor 90 itu sendiri, itu sudah kami laporkan ke KPK supaya itu tidak menjadi kekuatan hukum, tidak bisa dilaksanakan karena terlihat waktu dilaporkan itu belum dirubah, jadi ya ada putusan MK yang bermasalah itu. Bermasalah, tapi dilantik juga, di mana pasal 40 ya? Ya betul nggak? Pasal 40 itu dikatakan si Gibran itu belum bisa dilantik. Tapi sudah dilaporkan ke MK bahwa dia dapat dilantik, tapi putusan itu belum dirubah, di mana disebutkan usia 40 tahun.
bukan ini, usia 40 tahun dan dia mewakili pimpinan sebagai kepala daerah berusia sudah berpengalaman gitu. Itu harusnya alasannya. Tapi yang dimasukkan ke MK, KPK, ke KPU itu adalah 40 tahun saja tanpa ada tulisan bahwa dia berpengalaman. Nah itu nggak ada. Tapi diterima. Nah ini kan jadi masalah juga. Nah kalau kenapa diterima? Berarti kan pelanggar undang-undang. Seharusnya Gibran belum bisa dilantik. Ini satu keberanian yang dilakukan oleh penegak hukum lagi. Nah penegak hukum pada diam. LSM yang lain pada kemana? Hanya kami yang berbicara kebenaran. Ya, kalau kami salah, silahkan buktikan di pengadilan lewat hukum semua, prosedur hukum. Bukan begini caranya. Sangat memalukan. Negara kita negara hukum, tapi tidak menghormati hukum. Itu mungkin. Ya Mas, ini kami satu tim tapi Pak Roy bisa masuk kok. Kami tidak. Iya, Pak Roy bisa masuk. Ya, selamat Kami siang sengaja semuanya, undang Pak Roy karena Ya. dia Tadi ahli di bidang itu. saya memang mendapat undangan dari Pak Erik dan juga Pak Petrus, dan kemudian saya memang alhamdulillah saya sendiri bisa masuk, dan secara personal saya ketemu dengan Ketua DPD ya Pak Najamuddin tadi tepat di dan kami ngobrol sejenak. Tapi memang setelah saya naik ke lantai 9 ya di Gedung Nusantara 3 memang belum ada agenda itu ya gitu. Artinya memang surat mungkin sudah masuk tapi belum diadakan. Tapi yang jelas begini, saya memang sangat menyesalkan kalau adanya pertemuan atau permintaan ketemu dari teman-teman TPDI ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, kepada wakil rakyat kita di gedung yang sangat terhormat ini belum bisa diterima atau belum bisa difasilitasi ya. Kami sebagai rakyat biasa, kami menyampaikan masukan, menyampaikan himbauan. Apa yang terjadi pada publik ini memang sudah harus mendapatkan perhatian serius. Apa yang sering saya gelarkan, apa yang sering saya pentaskan sebagai wayang ini ya. Nah ini sebagai wayang Petruk ini, tapi ini Petruknya kecil nih. Kalau Petruk besar kan jadi raja. Nah ini memang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman wakil rakyat kita, baik itu di DPR maupun oleh DPD. Ya saya coba membantu tadi rekan-rekan TPDI untuk bisa masuk, tapi doakan kami karena apa yang kami bawakan ini adalah suara rakyat, suara masyarakat. Saya kira itu. Dengan harapan bahwa Gibran dibatalkan pelantikannya di tanggal 20 itu. Ya, karena sudah banyak sekali hal yang cacat ya. Pakar hukum tata negara kita, Mas Refli Harun juga sudah bicara bahwa setidaknya ada 5 kecacatan etika dan juga kecacatan moral yang dilakukan oleh Petruk kecil ini. Ya, gitu. Ya, termasuk ijazah SMA dia yang pantas dipertanyakan, karena kalau ijazah SMA-nya itu dipertanyakan, seharusnya KPU tidak boleh menerima, terutama juga dengan kelakuan dia di masa lalu ya. Memang meskipun sudah lama 10 tahun yang lalu dalam akun Kaskus di Fukufafa. Meskipun Profesor Jimli mengatakan udahlah itu sudah 10 tahun lalu. Iya, 10 tahun yang lalu itu kejahatan dia di Kaskus. Tapi kejahatan dia yang baru adalah dia menghapus 2100 postingan di Fukufafa, dan juga dia mengganti identitas yang teman-teman juga tahu banyak netizen melakukan pengiriman ke GoPay, kemudian ke OVO, dirubah jadi Selamat. Ini pemalsuan identitas. Dan orang yang memasukkan identitas semacam ini itu harus diadili. Jadi saya sepakat dengan tim TPDI untuk wakil rakyat kita mendengar masukan ini, karena sejalannya melalui MPR Petruk kecil ini batal untuk dilantik. Kami harus tanyakan ini lagi. Apakah ini tidak terkesan untuk menghalang-halangi proses pelantikan untuk pemerintahan baru nanti tanggal 20? Apa yang terbaik yang kita lakukan itu adalah untuk Republik ini. Menghalang-halangi tidak, karena kita harus memilih yang terbaik. Ya andai kata itu misalnya harus dilantik dulu, tapi kemudian dimakzulkan segera dengan mekanisme yang ada, terserah. Saya bukan ahli tata negara, tapi banyak ahli tata negara yang mengatakan bahwa ini dimungkinkan. Dan gugatan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini adalah salah satu cara untuk meyakinkan wakil rakyat kita agar nanti kita dapat pemimpin yang terbaik. Kita juga doakan semoga pelantikan Pak Prabowo Subianto sebagai presidennya berjalan lancar dan bagus, tapi kita juga tidak ingin Indonesia dengan 287 juta rakyat mendapat kualitas pemimpin nomor 2 yang tidak bagus. Respon dari DPD Pak Sultan tadi bilangnya gimana? Kalau Pak Sultan tadi terus terang beliau juga belum mendengar agenda ini, dan memang beliau sama saya tadi bicara soal personal saja ya gitu. Saya ketemu beliau tepat di depan lift dan ngobrol cukup panjang tadi, tapi soal pribadi, dan saya memang tidak atau belum menyampaikan karena saya agendanya baru ke atas begitu.
atas gugatan TPDI ini? Belum ada statement apapun. Ya. Oke, gitu ya. Terima kasih.